Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala asrafil anam wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Kesempatan kali ini kita melanjut yaitu tingkatan as-sabr. Tema kita pada hari ini adalah pentingnya untuk bersabar. Pentingnya untuk bersabar. Kenapa penting kita untuk bersabar? Karena disitulah kuncinya. Kunci untuk wajadah. Kunci untuk wajadah, menjada wajadah. Siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan wajadah, dia akan mendapatkan. Tapi dengan kesungguhan ini harus disertai dengan apa? Harus disertai dengan as-sabru, harus disertai dengan sabar. Oleh karena itu kita harus belajar pelan-pelan untuk bersabar sehingga nilai tujuan akhir itu akan didapat, sehingga kita itu akan berhasil apa yang kita inginkan. Ketika kita ingin bisa belajar, ketika kita ingin bisa hafal Al-Quran, dengan bekerja keras belajar dan kita sabar, insya Allah kita akan mendapatkannya. Kita akan berhasil, kita akan sukses, kita akan bisa untuk menghafal Al-Quran dan ilmu-ilmu yang lainnya, dan target-target selanjutnya, dan target-target yang lainnya, dan cita-cita yang diinginkan yang lainnya. Apapun kemauannya itu, apapun cita-citanya harus disertai dengan apa? Disertai dengan sabar. Dan sabar ini pasti sudah jelas, innallaha ma'as-sabirin. Innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Kalau kita semua ingin sukses, ingin mendapatkan ridho, ingin berhasil, berarti kita harus ditemani dengan siapa? Ya ditemani oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Allah itu ma'as-sabirin, sedangkan Allah itu kecuali bersama dengan siapa? Kecuali bersama dengan orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Oleh karena itu teman-teman semuanya, santri semuanya, kita belajar di sini harus sabar. Capek kita harus sabar, waktu kita harus sabar, lelah kita harus sabar, capek atau lelah kita harus sabar. Dan jikalau ada ujian, cobaan di perjalanan kita belajar, harus sabar juga. Dan jikalau kita dalam keadaan mungkin lagi sakit, kita harus sabar juga. Nah, ini menarik. Kalau misalkan kita belajar nggak bisa-bisa, misalkan hafalnya susah, harus sabar dan sabar. Dan dengan kesabaranlah insya Allah akan memfutuhkan kita, Allah akan membuka kita, maksudnya membuka keberhasilan kita. Ketika ingin menghafal Al-Quran, Allah akan memfutuhkan, menjadi kita mudah untuk menghafal Al-Quran. Berarti kita harus sabar dan tetap istiqomah dan tetap berusaha keras untuk mendapatkannya. Nah, di sini apa sih dari beberapa kita harus bersabar? Bersabar itu diharuskan menurut Islam, menurut syariat Islam. Karena apa? Karena memang patokan utama yang kita harus lakukan adalah
sabar ketika ada selain kita belajar, misalkan kita di rumah, kita di masyarakat, misalkan kita ada cobaan apapun itu kita harus bersabar. Misalkan contohnya, di keluarga kita mungkin ada yang kekurangan, misalkan kekurangan uang untuk memberi makan keluarga, kita benar-benar harus sabar, lauk seadanya, makan seadanya, akan tetapi tetap terus berusaha dan bersyukur. Dan bersyukur seperti materi yang sebelumnya, kita harus pandai bersyukur, akan tetapi jangan meninggalkan apa, akan tetapi jangan meninggalkan usaha kita, ikhtiar kita itu harus ijbari, harus dilakukan. Mungkin wajib di sini harus dilakukan ikhtiar kita. Nah, as-sabru nisful iman. Sabar itu adalah sebagian dari iman. Nah, ini sudah jelas. Ini sabdakan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya orang yang bersabar ini adalah dia termasuk dari sebagian dari iman. Berarti dia ketika orang bersabar, dia akan mendapatkan sebagian dari imannya. Dan ini sangat penting sekali, sangat penting untuk kita melakukan sifat, yaitu sifat apa? Sifat sabar. Dan ini sangat dianjurkan sekali oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dianjurkan juga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, ista'inu, mintalah pertolongan, bis-sabri was-shalah, dengan apa? Dengan sabar dan salat. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama orang yang sabar. Berarti apa? Berarti kita di sini minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala disertai dengan apa? Bisabri was-shalah, disertai dengan sabar dan salat. Dan di sini kita disertai dengan sabar. Kita minta pertolongan kepada Allah, ya Allah, saya kepingin bisa membaca Al-Quran dengan fasih, tapi saya susah untuk mempelajarinya. Ya Allah, saya minta pertolongan kepadamu untuk dimudahkan belajar tahsin, belajar membaca Al-Quran. Ya Allah, mudahkanlah. Nah, dalam doa ini juga ada ikhtiar, dan di dalam ikhtiar ini ada apa? Ada as-sabru, ada sabar. Jadi terus dilakukan apa yang kita inginkan, cita-citakan di pesantren ataupun di pendidikan manapun, kita harus sabar. Dan insya Allah itu kesuksesan atau orang-orang yang berhasil itu dialah termasuk orang-orang yang sabar ketika melakukan usahanya, ketika melakukan ikhtiarnya. Sudah jelas, dan sudah banyak ulama-ulama yang terdahulu juga, seperti ulama Al-Hafiz Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani juga. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika dia kecil susah untuk belajar, nggak masuk, mungkin dibilang orang anak yang paling bodoh, anak yang paling bengal, nggak bisa, susah untuk menyerap pelajaran, susah sekali. Tapi di suatu ketika kejadian, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani melihat tetesan air di batu jatuh ke batu, tapi tetesan itu terus menerus, dan batu itu akhirnya ada bekasnya, yaitu di tengah-tengahnya cekung, ada lubang, karena sebab ada tetesan air itu. Nah, tetesan air ini mengibaratkan air yang sifatnya lemah bisa menghancurkan benda yang keras, yaitu batu. Air saja bisa menghancurkan batu. Kenapa otak kita tidak bisa
untuk menyerap pelajaran. Oleh karena itu Imam Ibnu Hajar dia terus menerus meskipun susah, meskipun tidak bisa, tapi dia kontinu, dia istiqomah untuk belajar, seperti air yang terus menetes terus, dan batu itu berlubang, dan batu itu bisa dihancurkan. Selayaknya kita juga pasti bisa kalau kita terus belajar, dan insya Allah kita akan mendapatkannya. Idza ahabballahu 'abdan ibtalah fa in sabara istabah wa an radiya istafah. Jika Allah mencintai seseorang hamba, ibtalah, maka hamba itu akan diberi cobaan atau ujian. Nah, ini menarik. Jika Allah mencintai salah satu hambanya, ibtalah, maka Allah akan apa? Maka Allah akan mengujinya. Fa in sabara istabah, dan jika orang itu sabar, istabah, maka orang itu akan mulia. Maka hamba itu akan mulia. Wa an radiya istafah, dan jika hamba itu ridho dengan apa yang diujinya, istafah, maka hamba itu adalah tergolong oleh orang-orang pilihan. Nah, hadis ini sudah jelas, berarti jikalau ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya berarti dia akan dicoba. Nah, orang-orang yang diberikan cobaan ini, orang-orang yang diberikan ujian ini, itu sesungguhnya adalah apa? Ahabballahu lah. Nah, sejatinya Allah itu mencintainya. Allah itu mencintai hambanya. Tidak serta-merta ketika kita mendapatkan ujian karena Allah ini tidak suka, tidak mencintai saya, tidak mencintai orang yang diberikan ujian itu. Tidak, itu kebalikannya. Sejatinya orang itu adalah sangat dicintai oleh Allah, Fa in ahabballahu 'abdan ibtalah, jikalau Allah mencintai salah satu hamba, ibtalah, maka akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika diuji ini, bagaimana reaksi hamba tersebut? Bagaimana cara dia mengantisipasinya? Bagaimana cara dia menghadapi ujian tersebut? Bagaimana. Nah, disinilah kita bisa mempelajarinya, yaitu mempelajari apa? Yaitu mempelajari dengan adanya ujian cobaan ini, kita harus apa? Kita harus kita harus sabar. Fa in sabara istabah, fa wa an radiya istafah, dan jikalau orang tersebut sabar, maka dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in radiya, dan jika dia ridho, istafah, maka dia akan tergolong dari orang-orang pilihan. Orang-orang pilihan. Nah, ada istilah atau ada beberapa yang dikutipkan lagi oleh baginda besar Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi? Qala Rasulullah SAW, al-iman as-sabru was-samahah. Apa sih iman itu? Iman itu adalah as-sabru, sabar, was-samahah, dan sikap lapang dada, sikap sopan santun atau ihtiram di sini. Nah, as-samahah, al-iman, apa itu iman? As-sabru, itu salah satunya adalah sabar. Jadi kita ketika dikatakan orang itu beriman atau tidak, berarti kita harus sabar. Dan jikalau dia sabar, dia tergolong dari apa? Tergolong dari orang-orang yang beriman.
innama yuwaffa as-sabirun ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya jika orang-orang yang sabar ini, orang-orang yang bisa melakukan sabar, dia bisa mempunyai sifat sabar, wa ajrahum bighairi hisab, dan dia akan diberi apa? Diberikan pahala atau diberikan balasannya bighairi hisab, dengan terus menerus dia akan diberikan pahala, dia akan diberikan balasan dan balasan. Innama yuwaffa as-sabirun wa ajrahum bighairi hisab, dia akan terus mendapatkan balasan yang tidak ada hentinya, balasan yang tidak ada hentinya. Wa Allahu yuhibbus sabirin, dan Allah itu mencintai apa? Dan Allah itu mencintai orang-orang yang sabar. Allah ini mencintai orang-orang yang sabar, seperti yang dikutipkan dalam firman Allah tadi, Allahu yuhibbus sabirin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang sabar. Jadi kalau kita ingin mendapatkan ridha oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus apa? Kita harus sabar. Dan jikalau kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus apa? Kita harus sabar. Kita benar-benar harus sabar. Seperti yang dikutipkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala juga, bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Allah itu akan menguji kita. Allah itu akan menguji hambanya dengan apa? Dengan ketakutan, dengan kelaparan juga. Akan tetapi apa? وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Akan tetapi pada akhirnya Allah akan memberikan kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Berarti sudah jelas ayat Al-Qur'an. Ketika kita diuji, ketika tertimpa musibah, ujian itu menjadi takutnya kita, ujian itu menjadi mungkin ada ujian kelaparan, ujian beberapa ujian yang lainnya. Akan tetapi apa? Akan tetapi wabashir sabirin. Akan tetapi jangan takut. Akan tetapi di kemudian hari pasti akan apa? Pasti akan diberi kabar gembira kepada orang yang sabar tersebut. Nah, teman-teman santri semuanya, ada yang perlu diperhatikan juga di sini, yaitu tingkatan-tingkatan sabar. Nah, tingkatan-tingkatan sabar juga ada tingkatannya atau ada hukumnya. Sabar ada yang hukumnya itu wajib. Sabar itu ada yang hukumnya sunnah. Sabar itu ada yang hukumnya haram. Nah, ini ada beberapa tingkatan-tingkatan hukumnya di dalam sabar juga. Apa sih sabar yang hukumnya wajib itu? Sabar yang hukumnya wajib itu seperti contohnya kita melakukan ibadah 5 sholat waktu. Kita harus melakukannya karena itu perintah Allah. Baik itu dalam keadaan kita lagi lemas, baik itu dalam keadaan kita lagi ngantuk, baik itu ketika kita dalam keadaan sakit. Berarti kalau misalkan kita keadaan sakit, berarti kita bisa sholatnya ada ma'fu anhu, ada ihtiromannya, ada adururatnya. Adururat menyebabkan apa? Tubihul mahdurat. Nah, apapun ibadahnya itu kita harus dilakukan dan harus sabar. Dan sabar dalam melakukan sholat 5 waktu ini adalah hukumnya apa? Adalah hukumnya wajib di sini berarti. Dan tingkatan selanjutnya itu sabar yang hukumnya sunnah. Sabar yang hukumnya sunnah ini adalah ketika orang yang bersabar dalam melakukan hal yang makruh. Nah, ketika ada sesuatu hal yang makruh, kita jangan dilakukan dan kita harus sabar. Nah, sabar di sini adalah hukumnya apa? Adalah hukumnya sunnah di sini. Kita melakukan sabar
dalam menahan kegiatan atau tindakan-tindakan yang makruh, kita sabar. Ini hukumnya apa? Hukumnya adalah sunnah. Nah, hukumnya apa lagi? Ada hukumnya yaitu haram. Kita sabar, akan tetapi kita melakukan sabar ini adalah hukumnya haram. Kita melakukan sabar ini adalah hukumnya haram. Kenapa sabar hukumnya haram? Nah, dalam keadaan apa sabarnya? Berarti ketika dalam keadaan, misalkan contohnya yaitu ada anak kecil, dan anak kecil ini dipukuli oleh orang dewasa, dianiaya, lalu kita melihat, kita diam saja dan kita sabar. Ini hukumnya haram. Kita harus apa? Kita harus menolong anak kecil itu, dan menyelamatkan anak kecil itu. Contoh yang lainnya, misalkan ada orang yang di kecurian dan kita melihat, kita sebisa mungkin harus menolongnya dengan cara apapun itu, dan dalam keadaan yang benar-benar aman untuk korban dan aman untuk kita sebagai penolong. Akan tetapi hukum penolongnya ini harus wajib. Jangan ada orang yang kecurian kita harus sabar, enggak. Kita harus apa? Kita harus menolongnya. Nah, kita harus menolongnya. Dan juga jikalau kita bersama istri, lalu istri misalkan digoda oleh orang lain, dirayu atau digoda atau diusilin sama orang lain, dan kita diam saja, sabar ini bukan sabar, tapi sabar yang haram di sini. Jangan, kita harus menolongnya dan harus menyelamatkannya. Nah, teman-teman santri semuanya, adapun ala kulli hal pada kesempatan kali ini yaitu kita membahas tentang sabar, dan ada beberapa ayat-ayat yang sudah disebutkan, dan juga ada beberapa hadis yang sudah disebutkan, dan juga ada tingkatan-tingkatannya juga. Tingkatan-tingkatan yaitu hukum sabar. Ada hukum sabar yang wajib, ada yang hukum sabar yang sunnah, ada hukum sabar yang haram. Namun sebelum saya tutup, ada beberapa keutamaan sabar yang disebutkan dalam Al-Quran tadi. Bisa disimpulkan, berarti keutamaan sabar yang pertama adalah dicintai oleh Allah. Orang yang bersabar akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, keutamaan sabar adalah akan diberikan kedudukan yang istimewa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ketika kita bersabar, kita akan diberikan apa? Yaitu istofah, sebagai orang yang terpilih, sebagai orang yang terpilih. Yang keempat, orang yang bersabar ini akan wajada, dia akan berhasil dalam cita-citanya. Dan yang kelima, orang yang bersabar ini orang yang akan bahagia di dunia dan akhirat. Namun itu saja teman-teman, dan sabar ini yang sudah disebutkan, ada mana yang harus sabar, mana yang tidak harus sabar. Seperti ada hukum sabar wajib, ada hukum sabar sunnah, dan ada hukum sabar yang haram. Ini tingkatan-tingkatan sabarnya. Namun demikian teman-teman santri semuanya, terima kasih sudah menyimak apa yang saya sampaikan dari awal sampai akhir, dan kurang lebihnya apabila ada kesalahan-kesalahan dari awal sampai akhir, maaf minkum, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.